Soal tempat untuk regu sebutkan ada berapakah nabi dan rasul yang wajib diketahui? Yang keras 25, 100. Pertanyaan kedua untuk regu D. Bersiap. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Pernyataan ini merupakan makna dan sifat Allah yang disebut apa? As-Sami. 100 untuk regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukralillah, pada saat ini kita diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus DKM yang saya hormati, kepada aparat pemerintah tempat, Bapak Ketua Dusun, Ketua RW, para Ketua RT yang saya hormati, jajaran panitia yang saya hormati, pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan berdasarkan anak-anak kita, adik-adik kita tingkat SD dan SMP dalam rangka pembinaan atau pelatihan adik-adik semua untuk bisa tampil dalam kegiatan atau lomba-lomba seperti ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi adik-adik semua. Perlu kami sampaikan bahwa cerdas-cerdas ini diikuti oleh dua jenjang pendidikan, yaitu SD dan SMP, yang ada anak-anak yang ada di lingkungan RW 01 Desa Ciledug, Kecamatan Roka, Bandung Barat. Dari data pendaftaran ada beberapa adik-adik usia SD yang sudah terbagi ke dalam 5 kelompok, ya, yang nanti insya Allah akan mengambil undian untuk menempati meja regu A, B, C, D atau E. Kemudian ada tingkat SMP yang sudah didaftarkan menjadi 4 kelompok. Nah, untuk pertama akan dilaksanakan kegiatan cerdas cermat tingkat SD. Dalam kegiatan cerdas cermat ini yang bertugas sebagai juri adalah Adinda Bapak Ustadz Fahmi dari pesantren Bojongkoneng, yang juga beliau dikenal sebagai Poli di Kecamatan Roka. Sebuah kebanggaan bagi kita bahwa kegiatan ini dihadiri oleh Adinda Ustadz Fahmi. Kemudian yang bertugas sebagai pembaca soal adalah saya sendiri. Kemudian yang bertugas sebagai pencatat skor adalah Ketua Panitia kita Bapak Aceh Fahri MPD, dan sebagai petugas dokumentasi adalah Bapak Husni, dibantu juga untuk pelatihan kegiatan oleh para rekan panitia yang lain yang sudah siap untuk memberikan dukungan dan bantuan untuk kelancaran kegiatan ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mari kita sama-sama buka saja kegiatan ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu C. Dengan juru bicara Wolfa dibantu oleh teman saya yang sebelah kanan, sebelah kiri. Itu. Ya, terus. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti dengan juru bicara Rehan dibantu teman saya sebelah kanan, sebelah kiri. Kijak kasih tarik. Dengan juru bicara dibantu teman saya. Oke. Nah. Kurang latih ya, wakilnya enggak. Bukan banyak ya, Pak. Sekarang akan diundi soal. Soal akan diundi. Nanti ini oleh panitia akan diberikan. Ambil satu undian. Kemudian disebutkan dapat angka berapa. Punten Pak Haji. Sina milih variabel. Lanjut ke atas. Nomor sabaraha? Oh iya, soal 1 regu A. Kemudian berikutnya. Regu B soal paket 4. Ya, C. Buka. Nomor 3 regu C. Keras. Nomor 5. Oke, regu D. Berarti regu E kebagian soal nomor paket 2. Oke. Setiap regu sudah mendapatkan paket soal. Soal ini masih rahasia sebab tidak dibuat oleh panitia. Ya. Paket pertama soal wajib. Soal wajib dijawab oleh regu. Jadi regu A nanti menjawab dari soal paket 1. Kalau nanti tidak bisa dalam tengah waktu yang ditentukan oleh juri, maka soal dilempar ke regu B. Regu B tidak bisa lempar ke C, berurutan. Nanti soal yang paket B, soal wajib B dilemparnya ke regu C. Nanti kalau pas regu B tidak bisa, dilemparnya ke A. Jadi setiap regu punya kesempatan yang sama. Jadi lemparan ini tidak berebut. Itu. Misalnya regu A tidak bisa, acung wede tidak berurutan. Ya, nanti A juga akan dapat kesempatan. Pada saat soal Pak wajib regu E tidak bisa dijawab, dilempar pertamanya ke regu A itu. Sebelum ke regu yang lain. Jelas? Bisa dimulai. Semangat Pak Juli. Kesempatan kami kami hanya soal wajib 10 detik. 10 detik, kami soal lemparan 5 detik. Iya. Kami 10 detik terbiasa, hadir berarti kita grup B, 5 detik terbiasa grup C, 5 detik terbiasa itu. Nah, jelas ya? Siap? Silahkan berdoa dulu. Selesai. Untuk regu A paket 1
Pertanyaan ke-1. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Genep. Ya, jawab. 5. Juri? Dilempar ke kube. Genep. 8. 8. Repuce. Dia ngomongnya eta haji. 5. Repuce. Siap-siap repuce. 4. Repuce. 6. Jawaban 100 untuk repuce. Soal kedua masih untuk rebuka. Perhatikan. Saya akan membacakan penggalan ayat dari surat tertentu di Al-Quran. Adinda nanti menyebutkan ayat keberapa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidun ma abattum. Dalam surat Al-Kafirun adalah ayat yang keberapa? 5. Masih ada kesempatan? Juri? Dilempar ke kube. 3. Repuce. Repuce 100 untuk repuce. Siap lagi untuk rebuka. Soal ketiga. Perhatikan. Ada berapakah malaikat yang wajib diketahui? 10. Juri 100 untuk soal keempat kedua. Malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk apa? Mencatat nyawa. Masih ada yang Malaikat. Juri 100. Perhatikan. Soal terakhir, soal wajib terakhir untuk rebuka. Seorang Rasul harus jujur, tidak mungkin berbuat bohong. Sifat Rasul yang dimaksud adalah sifat apa? Saya ulang lagi. Seorang Rasul harus jujur, tidak mungkin berbuat bohong. Sifat Rasul yang dimaksud adalah sifat Apa tuh? Alamin. rekube. Yang jujur. Ya. Repuce. Soleh. Repuce. Sidik. Betul. 100 untuk repuce. Oke ya. Soal wajib untuk rebuka sudah selesai. Kita menginjak ke rekube. Rekube mendapatkan soal paket 4. Bapak Dewan Juri. Rekube siap? Siap. Surat Al-Ahzab terdiri dari berapa ayat? Kabar. 5. 5 ayat. Juri 100 untuk rekube. Pertanyaan wajib kedua untuk rekube. Saya akan bacakan penggalan ayat dari salah satu surat
Ananda nanti harus menyebutkan ayat beberapa. Saya selana data lahab adalah ayat yang keberapa? 1. Masih ada kesempatan? Dilempar ke kucing? 3. Jadi 100. Masih untuk bergube. Perhatikan. Soal wajib ketiga untuk bergube. Malaikat Mikail bertugas untuk apa? Mencabut nyawa. Lain. Meniup sangkakala. Dilempar ke kucing. Rebude. Rebude. Jawabannya 100 untuk rebude. Soal keempat untuk rebude. Mohon perhatikan. Rebude. Sebutkan mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilempar ke kucing. Rebude. Rebude. Tidak ada yang menjawab. Jawabannya rebu'a. Jawabannya ini tidak terbakar oleh api. Ya. Soal wajib terakhir untuk regube. Perhatikan. Seorang rasul wajib dapat dipercaya. Sifat rasul yang dimaksud adalah Amin. rebuce. Terpercaya. Ya. Rebude. Rebude. Masih ada kesempatan? Rebu'a. Tidak ada yang jawab. Jawabannya Juli? Amanah. Sifat amanah. Selesai soal wajib untuk rebude. Lanjut ke rebuce. Rebuce menang soal paket ketiga Dewan Juri. Rebuce bersiap. Pertanyaan pertama untuk rebuce. Surat An-Nasr terdiri dari berapa ayat? Tiga. Jadi betul 100. Soal wajib kedua untuk rebuce. Saya akan bacakan penggalan ayat dari salah satu surat. Ananda harus menyebutkan ayat keberapa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penggalan ayat tersebut adalah ayat yang keberapa? Ayat rebude. Rebude. Kedua 100. Woi. Rebude.
Yang lain pada saat dilempar yang lain siap. Soal wajib ketiga untuk regu cek. Cek siap. Malaikat Israel bertugas untuk apa? Dilempar, regu cek. Mencabut nyawa juri. 100 untuk regu cek. Soal keempat untuk regu cek. Ada berapakah Nabi dan Rasul ulul azmi? Ada berapakah Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi? Aku tak alam. Dilempar regu dek. Regu E 5. Betul. Soal terakhir untuk regu cek. Siap? Seorang rasul wajib menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rasul yang dimaksud adalah sifat apa? Masih ada kesempatan? Dilempar, kemudian silakan jawab. Regu E, juri masih kurang. Regu A, salah. Jawaban yang betul ini tabligh. Ya, selesai soal untuk soal wajib regu C. Sekarang regu D. Bersiap regu D. Ya. Soal pertama untuk regu D. Bersiap. Sanas terdiri dari berapa ayat? Kenapa? 6 ayat. Jadi 100 untuk regu. Soal wajib kedua untuk regu D. Saya akan bacakan unggalan ayat, Anda menyebutkan ayat berapa dari surat dalam Al-Quran. Min syarril waswasil khannas. Ayat keberapa bacaan tersebut? 4. Juri 100 untuk regu D. Soal wajib ketiga untuk regu D. Sebutkan tugas malaikat Ridwan. Mencatat amal baik. Surat keempat regu E. Regu A. Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. 100 untuk regu A. Soal wajib keempat untuk regu D. Sebutkan mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Tunggu yang lain siapa? Masih ada kesempatan? Ya, jawabannya dilempar regu E. Regu A. Regu B. Regu C. Tidak ada yang bisa jawab. Dewa Yui dapat berbicara dengan hewan. Ya. Soal wajib terakhir untuk regu D. Apa sifat yang benar atau jaim yang dimiliki oleh Rasul? Apa sifat
yang wenang atau jahit yang dimiliki oleh Rasul? Masih kurang tepat. Dilempar reku E. Reku A. Reku B. Reku C. Tidak ada yang bisa jawab. Jawabannya Dewan Juri. Aradul basariyah atau sifat kemanusiaan. Aradul basariyah atau sifat kemanusiaan. Jadi Rasul juga punya sifat sebagai manusia biasa. Itu. Selesai soal untuk regu D, kita beralih ke regu E. Regu E mendapatkan paket soal nomor 2. Regu E siap? Soal pertama untuk regu E. Surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Ya, masih ada kesempatan? 5 ya, Juli? Betul, 100. Soal wajib kedua untuk regu E. Saya akan bacakan ya. Ayat berapa? Ayat yang seberapa? Kayak bukan pemuda ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dalam surat Al-Falaq ayat tersebut adalah ayat yang keberapa? Kelima, kelima. Masih kurang tepat? Masih bisa? Dilempar, dua. Masih kurang ke B. 4. 100 untuk B. Pertanyaan wajib ketiga untuk regu E. Bersiap? Sebutkan tugas malaikat Israfil. Dewa Juri. Yes. Soal keempat untuk regu E. Sebutkan ada berapakah nabi dan rasul yang wajib diketahui? Yang keras 25 100. Soal terakhir untuk regu E. Perhatikan. Seorang rasul memiliki sifat wajib pintar. Tidak mungkin bodoh. Sifat rasul yang dimaksud disebut apa? Masih ada kesempatan? Ya. Regu A. Warkona. Jawaban ini 100 untuk regu A. Soal wajib selesai. Mari kita dengar perolehan skor sementara. Silakan sebutkan. Untuk kelompok A dengan skor 4. Tepuk tangan untuk regu A. Oke. Dengan skor 200. Ya, tepuk tangan. Regu B 200. Regu C Regu C dengan nilai 300. 300. Regu C. Regu D 400. Regu D. Regu E 600. skor sementara regu A 400. 700. Wah. Regu B, saya ulang lagi, regu A 400. 400. Regu B 200. Regu C 300. Regu D 400. Regu E 700. Sementara regu E memimpin dengan skor 700, disusul oleh regu A dan D 400, regu C 300, regu B 200. Oke, sekarang kita ke soal terakhir yaitu paket rebutan. Perhatikan ya. Saya akan membacakan soal. Kalau Anda nggak bisa, langsung acungkan tangan.
Tapi kalau salah dikurangi tidak nih? Di Wajuri ada pengurangan nilai kalau salah? Kalau kurang tepat 50. Nah, kalau kurang tepat atau jawabannya salah dikuranginya 50. Tapi kalau benar dapat jawabannya 100. Nanti juri yang akan menilai jawabannya tepat atau tidak. Panggil kosong kami ayeuna mendekat karena Oh iya. 50. Nah, jadi di sini tidak ada pengurangan nilai, ya. Jadi kalau bisa silakan acungkan tangan. Nanti panitia yang akan menunjuk siapa yang lebih dulu mengacungkan tangan. Siap? Yang paling duluan mengacungkan tangan itu yang diberikan kesempatan pertama. Kemudian yang kedua, kesempatan kedua. Kalau soalnya masih belum bisa dijawab. Siap semuanya? Perhatikan. Sebutkan tugas malaikat Munkar dan Nakir. Kamu? Silakan. Menanya dalam kubur. Jadi 100. Siap cepat. Perhatikan. Soal kedua. Apa mujizat Nabi Musa alaihissalam saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya? Cuk. Acungkan tangan dulu. Oke, kedua. Membelah lautan. 100. Siap, kejar. Acungkan tangan dulu ya. Oke, perhatikan. Soal ketiga. Coba sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Coba. Ya, oke. Siapa saja? Iya. Sebutkan saja. Sebutkan. Satu. Nabi apa? Gubarin kalunya. Yang lain? Cum. Satu. Terus. Nah, terus. Nah, terus. Kurang. Nabi Muhammad terus. Udah. Jawabannya 70. Jawaban yang tepatnya diwajibkan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Itu yang mendapat gelar ulul azmi. Artinya jawabannya lebih berat daripada Nabi dan Rasul yang lainnya. Soal keempat, rebutan. Konsentrasi. Perhatikan semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Pernyataan tersebut merupakan makna Asmaul Husna apa? Ya, gue masih kurang tepat yang lain. Saya ulang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Pernyataan tersebut merupakan makna Asmaul Husna yang mana? Di kamus? Ada 99 Asmaul Husna. Yang maknanya itu apa? Tidak ada yang bisa dilanjutkan. Al-Basir. Ya, itu salah satu asma yang mananya. Oke, pertanyaan kelima soal rebutan. Siap. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Jadi terakhir. Oh iya. Nah, ini coba nih. Ada berapakah jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam? Yang mana juri?
dia menyebutkan perolehan skornya. Kelompok A dengan skor 500. Iya. Kelompok B 200. Ya. Kelompok C 300. Kelompok D 400. Ya. Kelompok E 970. Iya. Skor semuanya yang terakhir regu A 500, regu B 200, regu C 300, regu D 400, regu E 970. Jadi hasilnya peringkat ketiga diperoleh oleh regu D. Peringkat kedua diperoleh oleh regu A. Dan peringkat ketiga, peringkat pertama itu kedua. Peringkat pertama diperoleh oleh regu E. Terima kasih. Ada sedikit Twitter. Maka baju Ia pertaruhan pilih akhirnya videonya. Ia pertaruhan menunjukkan pelajaran di kelas 4 dengan kelas 6. Mau pilih hasil ia udah diajar dia menunjukkan kurikulum kelas 4 dengan kelas 6. Iya. Mantap. Terus sawiosnya Bu aya kelas di giringan diajar wanita. Tuh, betul deh. Ya, dan ini paling tidak anak-anak kita udah berani tampil, belajar, berbicara di depan orang. Mudah-mudahan ini menjadi bekal Ananda semua dimanapun nanti Ananda beraktivitas, berani tampil ya. Ternyata berbicara di depan orang saya tidak semudah yang dibayangkan ya. Itu. Nah nanti jangan malu-malu untuk tampil seperti ini. Ya. Sakit tidak tampil begini? Senang tidak? Iya. Insya Allah ini akan menjadi program rutin tahunan pemuda di Cibubur. Nah, ya. Lebih semangat lagi. Nanti ada cerdas cermat tentang pengetahuan umum pada saat nanti peringatan Hari Besar Nasional. Ini soalnya lebih umum gitu ya, insya Allah. Bahkan nanti mungkin ada lomba pidatonya, lomba azannya, lomba tahlilnya, ya. Nah, terima kasih. Dan untuk tingkat SD selesai, silakan Anda semua kembali ke tempat masing-masing, bersiap untuk tingkat SMP. Sebelum kita mulai, silakan tiap regu memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari regu A, caranya seperti tadi. Kami dari regu A dengan juru bicara sebutkan, dibantu teman saya sebelah kiri, sebelah kanan, begitu ya. Silakan regu A dulu. Kami dari dengan juru bicara Zahra dan Didinya pan, dibantu teman saya Lanjut ke regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Ayu Auliani dan teman saya sebelah kanan Resti, sebelah kiri Bunga. Kami regu C dengan juru bicara. Tuhan ini suara apa? Tenang. Hai, boleh? Sebelah Dia kiri. nggak track itu? Burung? Di sebelah. Hah? Burung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya juru bicara dari regu D dengan membantu angkatan saya dengan pertama dan Terima kasih. Silakan Anda semua berdoa dulu. Selesai. Bersiap untuk berdoa dan regu yang lain bersiap. Apabila doa tidak bisa menjawab dalam waktu
yang sudah ditetapkan oleh juri maka akan dilempar ke regu B. Nanti regu B lihat regu C dan terus regu D. Begitu pula saat soal wajib regu B maka akan dilempar dulu ke regu C, terus ke regu D. Nanti semua regu punya kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan skor dari soal wajib yang dilempar. Regu A sudah siap? Siap. Gimana ini siap? Pertanyaan wajib ke-1 untuk regu A. Siap dua, mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari adalah pengertian dari apa? Iman. Jadi 100 untuk regu A. Soal kedua untuk regu A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Pernyataan ini merupakan makna dan sifat Allah yang disebut apa? Masih ada kesempatan? Masih kurang tepat? Regu B? 100. Soal ketiga untuk regu A. Perhatikan. Hukum bacaan Al-Quran yang harus dibaca memantul apabila mati atau dimatikan disebut apa? Masih ada kesempatan? Kurang tepat? Regu B? Masih kurang tepat? Regu C? Regu D? Kokolah? Yuri? 100? Regu D. Pertanyaan keempat untuk regu A. Ada berapakah huruf kokolah? Masih ada kesempatan? Jawabannya 100 untuk regu A. Pertanyaan terakhir untuk regu A. Perhatikan. Batasan antara alam dunia dan alam akhirat disebut apa? Jadi 100 untuk regu A. Alam kubur atau alam barzah. Berikut untuk regu B. Regu B mendapatkan paket nomor 4. Bersiap regu B? Soal pertama untuk regu B. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah iman yang keberapa? Kelima, 100 untuk regu B. Soal kedua regu B. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya karena Allah memiliki sifat apa? Ada kesempatan? Ya. Habis? Regu C. Masih ada kesempatan? Regu D. Wahdaniyah. Regu A. Kurang kuat. Yang benar? Jawabannya ini. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Soal ketiga untuk regu B. Perhatikan. Hukum bacaan Al-Quran yang harus mengganti
atau menukar nun mati atau tanwin sebelum huruf ba disertai dengan bacaan dengung dan samar disebut apa? Iklab. Juri iklab. 100 soal keempat regu B. Ada berapa huruf iklab? Iklab. 5. Juri masih ada kesempatan? Satu. Regu C. Regu D. 1. 100 untuk regu D. Yang keras ya menjawabnya, yang pasti. Pertanyaan kelima untuk regu B. Apa yang dimaksud dengan yaumul ba'ats? Ya, masih ada kesempatan. Oke, regu C. Hari kiamat masih kurang tepat. Regu D. Tempat dikumpulkannya manusia masih kurang tepat. Regu A. Hari perhitungan. Juri jawabannya benar. Hari dibangkitkannya ya sebelum penghisaban. Ya. Selesai soal untuk regu B. Kita lanjut ke regu C mendapatkan paket soal yang ketiga. Dewan juri. Oke. Soal ke-1 untuk regu C. Sudah siap? Melaksanakan ibadah seakan-akan kamu melihat Allah. Apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Adalah pengertian dari apa? Masih ada kesempatan? Siap? Habis? Regu D? Regu A? Kurang tepat. Regu B? Tidak ada yang menjawab. Jawabannya Juri? Ihsan. Ya, ihsan. Pertanyaan kedua untuk regu C. Perhatikan, segala aktivitas yang dilakukan oleh seluruh makhluk yang nampak atau yang gaib pasti diketahui oleh Allah, karena Allah memiliki sifat apa? Masih kurang tepat, silakan masih ada kesempatan. Regu D? Masih kurang tepat. Regu A? Regu B? Maha mengetahui. Betul? Kurang tepat. Jawaban yang tepatnya? Ya. Soal ketiga untuk regu C. Perhatikan. Jawab saja, kan tidak dikurangi kalau salah juga. Ya, daripada tidak menjawab. Hukum bacaan Al-Quran yang menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf setelahnya disebut apa? Masih ada kesempatan? Ya. Habis, regu D? Hitung 100 untuk regu D. Soal keempat untuk regu C. Ada berapakah huruf idgham? Masih ada kesempatan? Masih ada? Ya, hasilnya Habis? halangan. Regu D? 6 100 untuk regu D. Ada 6 yang dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Ya. Terbagi 2, idgham gunah dan bila gunah. Tuh. Pertanyaan terakhir untuk regu C. Perhatikan.
yang dimaksud yaumul zajah? Ya, terus masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan? Amin? Kemudian? Kurang tepat terbuat? Kurang tepat tergubeng? Tidak ada yang dijawab? Dilanjutkan? Hari pembahasan. Selesai pertanyaan untuk regu C, beralih ke regu D. Siap regu D? Soal pertama untuk regu D. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya adalah pengertian dari apa? Masih ada kesempatan? Kurang tepat? Regu A? Kurang tepat regu B? Regu C? Tidak ada yang bisa jawab. Juri? Takwa. Kalau iman mempercayai, kalau takwa melaksanakan. Ya. Pertanyaan kedua untuk regu D. Siap. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Pernyataan ini merupakan makna dan sifat Allah yang disebut apa? As-Sami. 100 untuk regu D. Pertanyaan ketiga untuk regu D. Hukum bacaan Al-Quran yang harus dibaca jelas disebut apa? Jadi 100 idhar untuk regu D. Masih? Pertanyaan keempat untuk regu D. Ada berapakah huruf idhar? Bisa ada kesempatan? Ada 6. 100 untuk regu D. Pertanyaan terakhir untuk regu D. Perhatikan, regu yang lain juga bersiap. Perhitungan amal baik dan buruk disebut apa? Hisab. 50. Jawaban yang tepatnya yaumul hisab. Yang gitu. Jadi jawabannya yang hisab. Jadi jangan ragu ya. Itu hanya 50 untuk regu D. Selesai sudah pertanyaan wajib. Silakan sebutkan skornya di panitia. Kelompok A dapatkan nilai 300. Kelompok B mendapatkan 300. Kelompok C sementara kosong. Kelompok D sementara dengan perolehan nilai berapa? 750. Perolehan skor sementara regu A 300, regu B 300, regu C masih kosong, regu D 750. Sementara memimpin regu D. Sekarang bersiap untuk pertanyaan berurutan. Kalau bisa cepat acungkan tangan. Jangan menjawab sebelum mengacungkan tangan. Nanti baru ditunjuk ya oleh juri siapa yang berhak menjawab dulu. Siap? Konsentrasi. Pertanyaan rebutan pertama. Kiamat terbagi menjadi berapa bagian dan berikan contoh masing-masing. Cuk. Maka, Bude. Contohnya musibah seperti gempa. Ya. Ya. Juri 100 untuk regu B. Pertanyaan rebutan kedua. Siap.
Yang harus dibaca sama disebut apa? Berikan contohnya. Coba. Saya ulang. Ya, regu B. Regu A. Iya, disebut apa? Kurang tepat? Ya. Contohnya. Dengan contohnya. Tidak bisa, beri jawabannya Iwan, contohnya dulu. Nah, skornya berapa? 50 saja. Ingkung tuh banyak contoh Iwan ya. Pertanyaan terbuka ketiga. Bersiap. Ada berapakah kitab suci yang wajib kita ketahui? Sebutkan satu persatu. Mana dulu? B. Kitab Injil, Jil, kitab Jabur, Al-Quran. Toret, Al-Quran. 100 untuk B. Pertanyaan keempat, rebutan. Konsentrasi. Apabila seseorang yang sedang sholat lupa melaksanakan tahiyatul awal atau sunat abad, maka hal apa yang harus dilakukan sebelum salat? Mana dulu? B. Sujud sahwi. 100 untuk ada 2 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi. Siap, konsentrasi. Menurut para ulama, hukum najis terbagi menjadi berapa bagian? Sebutkan contohnya. B. Najis mutawasito, najis mukhafaf, najis Musafasito, contohnya. air kencing bayi. Ya, terus? Najis mukhafaf, najis sedang. Ya, contohnya. Kotoran Najis yang ketiga. najis mukolodok, Contohnya. terkena air liur anjing. Ya, juri 90. Contoh najis semua bapaknya, misalnya dia apa? Bayi, mutawasito. Oh iya. Ya. Selesai sudah pertanyaan rebutan, silakan sebutkan perolehan skor terakhir. Kelompok A dengan perolehan nilai 300. Kelompok B dengan perolehan nilai 590. Kelompok C kosong. Kelompok D dengan perolehan nilai 900. Ya. Perolehan skor terakhir, regu A mendapatkan nilai 300, regu B mendapatkan skor 590, regu D mendapatkan skor 900. Jadi peringkat pertama ketiga diperoleh oleh regu A, peringkat kedua regu B, peringkat pertama regu D. Tepuk tangan. Terima kasih. Acara selanjutnya silakan Anda meninggalkan tempat ya, dan nanti akan ada pemberian penghargaan kepada para peserta cerdas cermat peringkat 1, 2, 3. Namun sebelumnya ada acara lain dari panitia, yaitu pembagian santunan. Silakan kepada ya untuk sebentar ini cerdas cermat. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan atas kami serahkan kepada panitia. Terima kasih.